Hello, welcome and watching for my short video. Baik, video pendek kita yang kedua itu ini part 2-nya ya. Alasan kenapa membuat rutinitas Jumat Berkah ataupun kegiatan tiap Jumat gitu. Tadinya saya berpikir gini, awal ide munculnya tuh mikir gitu. Kita kan biasanya muncul tuh karena perenungan ya, karena perenungan di dalam batin kita. Misalkan ya, kita pasti semua pernah ngalamin masa senggang, waktu senggang ataupun habis sholat, kemudian kadang suka ngendusin ataupun bangun tengah malam gitu ya. Habis sholat tahajud ataupun habis sholat sunnah tuh kita berpikir, dulu tuh saya adalah orang yang paling aktif banget gitu dalam kegiatan tahunan, contoh kayak bakti sosial gitu. Bahkan ada momen dimana dulu saya ngumpul gitu, saya mencoba memberikan input atau masukan gitu dengan pengalaman saya gitu. Jujur memang pengalaman berbagi itu bermula dari saya aktif di salah satu partai, yaitu PKS ya. PKS tuh rajin banget tuh di kegiatan sosialnya ya. Bahkan hampir tiap minggu ataupun tiap pekan saya selalu ada kegiatan, entah itu kesehatan gratis ataupun pembagian sembako ataupun pembagian baju bekas gitu, selalu gitu. Nah, terus program tahunan ini saya pernah kalau di kampus itu sih memang tim udah banyak dulu, tahun sekitar 2002 2004 gitu. Saya kan lulus tahun 2005 ya, 2005 atau 2006 gitu. Selepas itu vakum sebentar gitu, terus aktif lagi di kita ada alumni kampus ya, alumni dari macam-macam fakultas di Jagakarsa. Jadi ada fakultas ekonomi, fakultas teknik, ada fakultas hukum ya, itu macam-macam gitu. Jadi ngumpul tuh semua di Rohis, yang alumni Rohisnya gitu ya, pentolannya ada berapa orang. Nah, terus ada tuh momen di arisan pertama. Waktu itu saya ingat tercetus di rumah Akhina Rifki gitu. Yuk daripada kita cuma arisan aja, kita bikin bakso sil gitu. Nah, bakso pertama waktu itu di Depok. Tapi waktu itu idenya muncul di rumah Rifki di daerah Kalibata, Jakarta Selatan gitu. Saya munculin aja tuh dibentuk panitia gitu. Itu kan ide dari saya gitu, bikin panitia. Terus akhirnya kita bikin bakso sembako dan juga pelayanan kesehatan, tapi ini beda sedikit, yaitu herbal. Kesehatan itu menggunakan herbal, tidak menggunakan bahan kimia gitu. Itu ide Mas Panggi, karena dulu beliau itu jualan herbal sih, awal-awal bisnisnya beliau gitu. Ya udah, itu di Depok ya, di daerah Rangkapan Jaya sana gitu. Jalan ya, alhamdulillah itu merupakan program kegiatan kita pertama. Kita zaman dulu kan nggak seperti sekarang itu WhatsApp-nya terus pak kameranya jernih gitu, nggak. Jadi kita tuh pakai proposal, jadi beneran nyetak proposal cetak, ada 20 dibagiin tuh ke anggota. Itu kita minta dana masing-masing gitu, minta dana masing-masing ke orang kita kenal tentunya. Saya kan juga punya banyak rekanan yang biasa ikut donasi gitu, seperti itu. Udah saya sebarin aja gitu, dapat sekian gitu, terkumpul lah sekitar puluhan juta gitu ya. Udah, kita belikan sembako, kita belikan obat-obatan herbal, kemudian kita mengadakan pemeriksaan kesehatan kayak gitu. Nah, lanjut lagi tuh akhirnya karena memang respon masyarakat bagus, kita bikin lagi tuh kegiatan. Kan ini kita udah nih di lingkungan kita masing-masing udah, yuk kita bikin baksos di inian yuk, di luar daerah. Ya udah, kita bikin di Puncak ya, kemudian di Nelayan, Kampung Nelayan gitu. Terus gitu. Itu tiap tahun kita ngadain itu. Setahun sekali lah. Kayak tarhib Ramadan itu kita pernah. Dan sekarang ini di bulan Ramadan juga, itu tiap tahunan. Nah, di 2020 akhirnya saya mikir gini, kenapa kita kalau buat kegiatan itu hanya di momen khusus tahun sekali? Kenapa nggak setiap Jumat sekali itu? Karena Jumat tuh hari yang baik ya, hari agung gitu, hari yang luar biasa tuh, disukai sama Allah gitu. Jadi akhirnya kita bikin
Jadi sebelum ada Jumat berkah di beberapa tempat, saya tuh waktu itu udah kepikiran sendiri, Jumat itu memang adalah hari yang baik gitu. Jadi bukan karena ikut-ikutan Jumat berkah seperti yang ramai sekarang di masjid. Itu sebelum ada itu, saya udah ada kepikiran duluan, ya. Jadi bukan karena ngelihat secara visual gitu, Jumat berkah di mana gitu. Enggak mikir gitu. Jadi ini muncul sendiri karena Jumat itu hari yang baik. Kenapa? Enggak setiap pekan gitu. Ya udah gitu. Yaudah akhirnya saya buat tuh setiap pekan. Masuk uang 500.000, habis, kita habisin gitu aja tuh laporannya. Palingan sisain 50 gitu, itu untuk transportasi ya. Karena kan kalau bagian itu kan kita perlu bensinnya dan sebagainya gitu buat relawan gitu. Gitu. Pernah satu waktu, aduh nggak ada uang sama sekali, udah pakai uang pribadi gitu. Karena seneng aja, karena udah biasa kegiatan tiap Jumat. Saya mikir gini, ini bakalan rugi nggak ya? Maksudnya karena ngeluarin biaya sendiri bakalan rugi nggak ya? Nggak, ternyata setelah saya sharing itu, ada aja beberapa masuk ke rekening gitu. Kadang 300.000, kadang 100.000 pernah. Ya, pernah 500.000 pernah gitu. Saya selalu sistemnya habis gitu. Nah, karena memang saya berpikir gini, ini kan tiap Jumat ya udahlah, jalanin terus, yang penting istiqomah. Jadi saya prinsipnya gini, uang donatur yang masuk ke saya niatkan insya Allah itu untuk kebaikan ya, apapun itu. Jadi donatur yang udah masuk ke sini, saya niatkan minta ke Allah, ya Allah berikanlah pahala buat orang yang sudah memberikan donasi ke rekening saya gitu. Ini bukan rekening yayasan atau apapun, ini pribadi gitu, rekening pribadi saya. Berikanlah kemudahan dan hawa ataupun situasi yang positif buat orang-orang yang sudah berdonasi di Al-Hafiz, seperti itu. Jadi itu ya alhamdulillah. Jadi karena memang mungkin misalkan dalam sebulan ini terkumpul, ada yang ngasih 500.000 awalnya gitu, ada yang 1 juta gitu. Kadang kan nggak selalu tiap Jumat dapat uang gitu ya, ataupun tiap Kamis, Rabu dapat uang. Intinya gini, ya udah saya budgetin untuk satu relawan tuh ada yang 100.000, ada yang 200.000, ya kan. Saya bagi tuh, bagi 3 wilayah, gitu. Kalau 100.000 dikali 3 kan 300.000 gitu ya. 300.000 atau 400.000 tuh per minggu. Per minggu tuh keluar 300.000 sampai 400.000. Ya udah, kegiatan, dapat foto, share, gitu aja terus. Terkadang juga ada nih sisa uang dari donasi itu, misalkan hampir 1 juta gitu. Ya udah, ada yang butuh uang untuk sekolah anaknya ataupun untuk beras anaknya, beras keluarga gitu. Itu kita kasih aja gitu. Jadi buat para donatur sekalian, jadi ada beberapa kegiatan yang terpublish, ada yang tidak gitu. Jadi dari uang donasi yang terkumpul ini, insya Allah ya, saya berkomitmen saya gunakan untuk kebaikan ya kan, yang tidak terpublish juga. Misalkan beasiswa yatim piatu, beasiswa pada anak yang kurang mampu, walaupun hanya sekedar uang jajan 50.000 gitu, seperti itu yang saya kasih, dan itu tidak terpublish. Bahkan kayak amplop itu donasi yang isi 50.000, banyak juga yang nggak pakai foto gitu, karena sudah terlalu sering dan rutin yang kita kasih gitu. Jadi paling kita ambil sebagian aja gitu, sebagian. Dan alhamdulillah semua responnya tuh baik banget gitu, baik banget. Dan saya juga ngerasa gini, saya merinding ya cerita ini. Misal gini, kita kan memang sebagai manusia banyak kesalahan, maksiat pasti ada gitu ya. Apa kata ya, zina mata ya, ataupun lain-lain gitu. Saya berpikir, kalau pernah gitu di satu waktu saya pengen sesuatu, dilancarin banget. Saya mikir gini, ya Allah, kan saya terkadang nggak make uang saya sendiri di Jumat Berkah, uang donasi gitu. Tapi kenapa saya ikutan dampak kayak dimudahkan gitu dalam setiap kegiatan saya? Ternyata mungkin saya berpikir,
kayaknya Allah itu apa ya, Allah itu memang memudahkan orang yang ikut andil di dalamnya itu, seperti itu. Bahkan akhirnya saya tuh dapet donatur rutin yang dia itu tiap pekan ngasih sebesar 1.200.000 untuk Jumat Berkah. 1 jutanya itu berbentuk amplop, ya, berbentuk amplop. Itu akhirnya tadinya kegiatan itu saya jujur ngelakuin sendiri, kadang pakai uang pribadi gitu. Tapi Allah kasih kemudahan, loh kok malah jadi tambah lagi gitu ya. Padahal jujur saya ini jujur nggak pakai rekening yayasan, rekening pribadi gitu. Tapi orang ngasih itu dalam bentuk cash seperti itu. Ini mohon maaf saya nggak nyebutin nama gitu, tapi saya nyebutnya sebagai donatur gitu, yang senang ngasih donasi ke sini gitu ya. Jadi masya Allah tabarakallah, respon masyarakat itu sangat positif. Itu yang saya rasakan gitu ya. Gitu. Jadi saya secara pribadi yang ikut andil cuma nyalurin ya ke Bogor, ke Jakarta Utara, Jakarta Selatan gitu, nyalurin tiap tempat tuh dulu pakai uang saya sendiri pribadi, dan akhirnya itu selalu surplus gitu dari kegiatan. Bahkan uang yang ada ini saya buat lagi untuk sumbangan kegiatan orang lainnya, contoh kayak yayasan gitu, saya sumbangkan gitu, seperti itu, kegiatan rutin pengajian kayak gitu. Itu ya teman-teman semua. Jadi kenapa sih saya berbagi video atau vlog, short video seperti ini? Karena saya berpikir teman-teman semua, kita ini udah dikasih fasilitas loh. Handphone, bukan handphone jadul, smartphone. Smartphone ini ya udah, kita punya relasi temen, kalau memang mereka nggak sempat bisa nitip ke kita gitu aja. Tapi kan banyak juga yang nggak respon, biarin gitu. Jadi minimal gini, kadang video ataupun share kegiatan baik ini saya share itu nggak direspon, ataupun bahkan mungkin WhatsApp saya diarsipkan gitu ya, atau ada yang ngeblokir gitu. Saya yakin sesekali dilihat dan ini menjadi inspirasi buat dia. Makanya saya selalu bilang, yuk berbuat baik di lingkungan kita masing-masing. Kalau tidak sempat, silakan titipkan ke saya gitu, ke kami. Saya salurkan insya Allah. Seperti itu. Jadi karena karena teman-teman saya gitu banyak yang mungkin kesibukan kerjanya, nitip ya Mal, nitip ya Jem, gitu kan, seperti itu. Nitip ya sudah, jalanin aja. Jadi saya cuma di sini ingin meyakinkan uang antum semua ya, walaupun nggak digunakan untuk Jumat Berkah, saya gunakan untuk kegiatan lainnya yang tidak terpublish, diantaranya untuk beasiswa yatim piatu yang kuliah maupun sekolah. Dan ini nggak semua ya, palingan cuma 1 atau 2 orang. Terus yang kedua, belikan beras ya untuk orang tidak mampu. Terus kegiatan rutin santunan buat yatim tiap Jumat, seperti itu. Terus juga sumbangan ke tempat bencana, sumbangan ke Palestina, seperti itu. Kemudian ada juga sumbangan untuk kegiatan pengajian, kemudian untuk santunan kiai, ustadz, habaib, gitu. Jadi insya Allah itu mengalir buat orang-orang yang di darahnya itu darah kebaikan. Jadi antum semua, nih antum ya. Jadi antum semua yang istilahnya merasa itu kan dananya numpuk tuh di saya pribadi, di Al-Hafiz gitu. Enggak. Misalkan ada banyak dikit 1 juta, itu kita langsung salurin lagi. Pernah juga waktu itu ada yang nitip zakat mal, sekitar 15 juta, itu saya bagi lagi ke yayasan, musola, terus juga ke tempat-tempat yang membutuhkan kayak di Bogor gitu, seperti itu. Saya bagi lagi gitu. Fungsinya apa sih? Ya, apa ya, kesinambungan sih. Saya merasa itu kesinambungan gitu. Jadi walaupun kita tuh ikut andil di bagian nge-share-nya, kita harus yakin Allah itu maha tahu dan maha adil. Karena kita terbatas. Saya juga sambil bekerja di kantor,
terus juga saya sambil ngajar gitu. Jadi nggak semua tuh kita bisa lakukan sendiri, saya butuh bantuan orang gitu. Yakinlah semua sudah diatur Allah gitu. Dan misalkan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, kita mampu menjawabnya karena yang menjawab bukan mulut kita. Semua perbuatan kita dan saksi-saksi. Saksi dalam hidup itu apa sih? Ya, handphone ini menjadi saksi. Kemudian juga video ini menjadi saksi. Orang-orang di sekitar itu akan menjadi saksi yang merasakan manfaat. Seperti itu. Itu saya rasa lebih baik. Gitu. Ya. Jadi itu aja sih. Masya Allah, jadi ini tadinya short video jadi hampir 16 menit saya melakukan video ini. Luar biasa. Ya. Jadi kayak gini bikin video ya iseng aja gitu, tapi lama-lama panjang. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi kalau saya bisa menularkan kebaikan untuk berbuat baik, berbagi, di hati antum ada niatan gitu, bikin aja. Saya seneng gitu kalau makin banyak orang berbuat baik itu, makin banyak cahaya-cahaya di muka bumi ini, yang nantinya cahaya-cahaya itu akan melindungi kita dari mara bahaya dan musibah gitu, yang jadinya cahaya-cahaya ini akan bisa memberikan manfaat buat orang sekitarnya gitu. Belum lagi misalkan antum ngajar ikro, jadi sedikit apapun ilmu antum kasih gitu ke orang, itu akan berkah gitu. Sama kayak uang, kita kasih lagi ke orang yang amanah, itu berkah banget. Berkah gitu. Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.